Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat waktu yang indah ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Bagaimana menjadi anak Tuhan yang berkualitas dan berkenan di hati Tuhan. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 10. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Saudaraku yang saya kasihi, kata berkualitas memiliki makna yang sama dengan bermutu. Pengertian ini berkaitan dengan baik buruknya sesuatu. Jika diletakkan pada subjek manusia, maknanya menjadi
pribadi dengan tingkah laku yang baik, yang dapat dijadikan teladan dalam hidup. Predikat ini tercermin dari tokoh Alkitab bernama Daud. Daud adalah orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Ia berhasil dan disebutkan sebagai orang yang berada dalam hati Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berbunyi demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku." Saudaraku yang saya kasihi, pada masa pemerintahan Daud, bangsa Israel mengalami masa-masa keemasan, baik dari segi ekonomi maupun kekuatan politik, dan tidak ada yang mampu mengalahkan bangsa Israel. Daud memiliki kualitas yang menjadi alasan Tuhan untuk memakainya. Kualitas tersebut yakni integritas hati dan kecakapan tangan. Kita akan membahas yang pertama, integritas hati. Daud berketetapan untuk tidak membunuh Saul karena Daud mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Bahkan saat keadaan seolah-olah mendukung saat Tuhan membuat Saul dan tentaranya tidur nyenyak. Daud juga tidak berkeras hati ketika ditegur Nabi Nathan karena mengambil Batsheba sebagai istri dan membunuh Uria suaminya. Daud mengoyakkan jubah dan menuangkan abu atas kepalanya. Sikap hati yang seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian hal yang kedua, kecakapan tangan. Daud mahir dan mau melatih talenta yang Tuhan berikan sehingga ia menjadi terampil. Sebelum Daud mengalahkan Goliat, ia sudah terbiasa terampil melawan singa dan beruang. Saat Daud mencoba baju perang Saul, ia malah tidak bisa berjalan karena belum pernah memakainya. Daud memutuskan untuk memakai senjatanya sendiri, yakni batu licin dan umban. Dan ia menang melawan Goliat. Dari Daud, kita dapat mempelajari dua hal. Yang pertama, yakni melatih hati untuk memiliki integritas. Dan yang kedua, mengasah talenta atau potensi hingga menjadi keterampilan. Kebanyakan orang hanya memiliki salah satunya saja. Ada yang memiliki potensi, tetapi tidak memiliki hati yang berintegritas. Ada juga yang memiliki hati yang berintegritas, tetapi tidak mengembangkan talenta atau potensinya. Hari ini, mari milikilah hati yang berintegritas dan kemauan untuk mengasah keahlian, talenta, agar mempunyai kecakapan tangan atau kemampuan. Percayalah, Tuhan akan memakai hidup kita dengan luar biasa. Jadi saudaraku yang saya kasihi, mari kita merenungkan, apakah selama ini kita telah memiliki hati yang berintegritas dan kemauan untuk mengasah talenta atau potensi kita? Kemudian bagaimana usaha kita agar memiliki integritas hati dan kecakapan tangan atau keahlian? Apa yang harus kita lakukan saat ini adalah mengasah talenta atau potensi yang kita miliki. Dan setialah kepada perkara kecil
yang Tuhan percayakan. Maka percayalah, saat kita setia kepada perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami ingin menjadi orang yang ada dalam hati dan pikiran-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi orang yang dapat Engkau andalkan, baik dalam perkara kecil maupun besar. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang berkenan di hati-Mu, sehingga kami akan senantiasa melihat Engkau membawa kami dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti doa ini. Kiranya Engkau melawat mereka satu persatu. Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Mereka yang saat ini sedang sakit, sedang dalam kelemahan tubuh, Engkau menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi, ada kuasa kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi saat ini bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang kesulitan, kesusahan, mereka yang sedang dalam pergumulan apapun itu, baik pergumulan ekonomi, keuangan, keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Kami mohon Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu. Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau sanggup menolong setiap anak-anak-Mu. Berikanlah kekuatan, kesabaran bagi setiap anak-anak-Mu dalam menjalani setiap proses kehidupan ini. Kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu dan untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Ampunilah segala kesalahan kami di sepanjang hari ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.